Hai, assalamualaikum. Hari ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku. Jadi kenalin, nama aku Denis. Mungkin kalian bertanya-tanya kok nama aku kayak laki-laki, tapi ya mau gimana lagi, itu pemberian dari ibu aku. Oke, jadi sekarang aku mau cerita pengalaman aku nikah di usia 19 tahun. Terus aku punya anak di usia 22 tahun kemarin. Aduh, nih, bentar ya anak aku. Jadi anak aku baru 10 bulan, tepat di tanggal 19 kemarin. Dan bulan depan anak aku ada di 11 bulan, gak kerasa udah mau setahun juga anak aku. Oke, jadi guys, singkat cerita itu aku nikah di umur 19 tahun, tepat di tahun 2021. Itu aku 19 tahun. Alasan kenapa aku nikah muda sebenarnya karena bukan karena masalah agama takut zina ya, cuman emang itu ada baiknya sih. Cuman yang lebih bikin aku kenapa nikah muda itu adalah karena aku udah bosan dengan hubungan yang toksik gitu. Dan kebetulan pas aku ketemu sama ayahnya Ryuka itu, dia terbilang apa ya, nggak toksik, tapi memang ada posesif di beberapa hal, tapi bukan yang toksik gitu loh. Ini loh nak. Sedangkan sebelum aku kenal ayahnya Ryuka itu, aku sempat ada di hubungan yang memang toksik banget, sampai setiap kali aku minta udahan itu diancam dengan bunuh diri dan sebagainya macamnya lah. Dan memang aku sempat masuk ke jurang yang jelek lah gitu. Makanya pas ketemu sama ayahnya Ryuka, dia serius, yaudah kita nikah gitu. Dan kebetulan ayahnya Ryuka itu punya 2 adik perempuan, yang mana si adik perempuan yang pertama itu waktu itu masih sekolah SMK, dan yang satu lagi masih sekolah SD. Sampai sekarang di tahun 2024 dia baru kelas 5 SD, dan tahun ini juga pasti masuk di kelas 6 SD. Jadi waktu itu sih aku pengen ngurusin adanya yang paling kecil, tapi pasti bakal jadi omongan banget kalau misalkan kita nggak nikah. Jadi akhirnya aku putusin di tahun 2021 itu, ya udah ayo kita nikah gitu. Karena emang waktu itu juga kita udah cukup kenal lama, sekitaran berapa tahun ya, dari tahun 2019 berarti sekitaran 2 tahun lebih ya. Nah sekitaran segitu. Jadi aku putusin untuk nikah aja gitu. Nih, ntar ya anak aku ribet. Oke lanjut. Tadi kan bahas tentang kalau nikah muda. Nah sekarang aku bakal ngasih tahu. Alhamdulillahnya tuh aku di tahun 2023 kemarin tuh punya anak ya, Ryuka ini. Dan sebenarnya kalau ada orang yang bertanya-tanya, Kak kenapa sih kakak hamilnya lama gitu, ya ada yang bermasalah kah atau seperti apakah gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, aku itu sempat KB dulu 1 tahun. Kenapa aku KB dulu 1 tahun? Karena itu tadi suami aku kan punya adik yang terbilang masih kecil gitu. Nah kan butuh peran sosok ibu ya, meskipun sebenarnya aku nggak bisa menggantikan sosok ibunya gitu. Sampai sekarang pun nggak bisa. Sebentar nak. Sampai sekarang pun nggak bisa menggantikan sosok ibunya gitu. Nah cuman kan aku butuh pendekatan yang memang enak gitu ya, supaya anak itu tuh mau sama aku, terus juga mau diajarin di sini, sekolah di sini dan sebagainya macamnya. Jadi aku butuh pendekatan. Apalagi ada suami aku yang paling buntut ini tuh memang sifatnya agak terbilang cukup susah dimengerti gitu ya. Jadinya aku mutusin untuk kayak ya udahlah aku KB dulu, karena aku pengen fokus ke anak itu. Jadi jangan sampai aku punya anak malah yang tadinya pengen ngurusin dia malah nggak jadi diurusin gitu. Masukin nih. Jadi akhirnya aku putusin KB dulu 1 tahun. Apa sudah 1 tahun ternyata sifat dia tuh nggak berubah, masih tetap kayak gitu aja. Padahal udah coba segala cara, segala macam lah intinya, tapi tetap kayak gitu. Dan akhirnya aku mutusin kayak ya udahlah aku lepas KB aja.
karena kan percuma ya kalau masalah sifat itu nggak bisa dirubah, tergantung ke pribadinya masing-masing lagi. Jadinya aku mutusin untuk ya udah gitu. Akhirnya aku lepas KB di bulan Mei, tepat 1 tahun pokoknya. Terus di bulan September aku langsung hamil. Nah di bulan September juga ada lika-likunya sih, karena toko aku juga bangkrut, toko yang pertama. Jadi sebenarnya kemarin tuh biasa-biasa aja, tapi ternyata nggak cocok. Kalau bangkrut sampai nggak balik modal sih enggak ya, cuman kayak nggak berjalan sesuai gitu kan. Jadinya kayak ya sudahlah gitu. Nah terus tepat di tahun 2023 kemarin aku lahiran, dan keuangan aku sama suami aku juga waktu itu lagi pacaklik banget ya, karena udah bikin rumah gitu kan. Aduh ya Allah. Dan akhirnya lahiran deh. Nah buat teman-teman yang mau lahiran gitu kan, yang lagi nggak punya biaya atau segala macam, kita tuh nggak yang mesti lahiran di rumah sakit kayak orang-orang gitu sih, maksudnya yang berbayar gitu. Kita bisa pakai program pemerintah, yaitu pakai BPJS. Sebenarnya bukan karena kita keasikan atau apa ya kita nggak mau bayar, tapi kan BPJS juga kita bayar ya, meskipun beda kelas gitu, ada yang kelas 3, kelas 2 sama kelas 1. Jadi bisa disesuaikan aja sih, karena kalau kita nggak punya BPJS itu lahiran juga lumayan mahal, di puskesmas bisa habis 1,5 juta. Dan itu tuh untuk kita yang lagi susah uangnya tuh pasti lumayan banget ya. Nih nak. Jadi waktu itu juga aku lahiran pakai BPJS kok. Dan aku tuh bersyukur banget aku nggak sampai dirujuk ke rumah sakit, bener-bener yang alhamdulillah bisa lahiran di puskesmas. Jadi nggak gitu mengkhawatirkan orang rumah. Terus juga aku bisa pulang lebih cepat gitu kan, karena nggak ada rumah sakit. Karena jujur banget kalau di tempat aku tuh rumah sakit bener-bener yang jauh banget. Kalau misal kita naik motor, karena sekarang kan jalannya udah bagus, itu bisa sekitaran 1 jam atau 1,5 jam tergantung yang bawa motor. Sedangkan kalau mobil tuh kadang suka macet juga, jadi mungkin lebih dari 1 jam. Dan itu lumayan banget. Terus juga kan kita harus antri ya kalau di rumah sakit gitu, karena kan pasti banyak juga yang lahirin segala macam. Jadi aku beruntung banget sih waktu itu nggak sampai di rumah sakit, bener-bener yang bisa di puskesmas lahiran normal gitu. Dan yang aku persiapkan waktu pas mau lahiran itu, yang penting mental aku, terus juga kesehatan aku tuh oke gitu kan. Waktu itu juga pas hamil yang mau 9 bulan tuh HB aku sempat turun di angka 8, bayangin HB aku. Jadi makanya tuh waktu aku hamil di umur 8-9 bulan itu aku putusin untuk banyak makan sayuran-sayuran kayak brokoli yang kayak gitu. Terus aku juga makan, iya ini ada ade nih. Terus aku juga makan makan daging merah. No kan, takilan sih. Banyakin makan daging merah. Terus aku juga makan kacang almond ya teman-teman. Aduh, banyakin makan kacang almond kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah HB aku tuh waktu sebelum aku lahiran tuh ada di angka 11. Dan itu udah HB normal. Jadi kalaupun aku lahiran secara normal itu gak apa-apa banget. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian lagi hamil tuh harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu kan ya. Dan alhamdulillah pas anak aku lahiran juga dia normal semuanya. Terus ada di BB 3 kilo 2 ons dengan panjang 51 cm. Udah alhamdulillah banget sih. Dan waktu itu aku nggak bisa ngeden, jadinya aku banyak banget robekan. Jadi aku tuh sampai 14 atau 15 jahitan gitu. Tapi sebenarnya sakitnya sih sebenarnya masih tergantung, masih bisa ini juga ya, masih bisa diatasi gitu. Karena mungkin waktu itu aku dapat full support dari suami aku juga, jadinya kayak rasa sakitnya tuh bisa diatasi karena suami aku nemenin dari awal sampai akhir aku lahiran gitu. Waktu itu juga ada mama aku yang nemenin aku, pokoknya banyak deh. Dan memang jadi ibu itu banyak banget tantangannya, jujur banget. Apalagi dengan posisi aku yang ngurusin adik suami aku juga. Jadi mental tuh harus bener-bener siap gitu, karena kan nggak ngurusin satu orang ya. Apalagi sekarang adikku yang paling besar aja
adanya suami yang paling besar itu juga kan sekarang lagi pelatihan kerja gitu dan online di rumah. Jadi lah namanya juga kita sama saudara pasti ada pertengkarannya gitu. Jangankan sama orang lain, sama saudara sendiri aja suka kayak gitu. Ya pasti sedikit-sedikit tuh pasti ada aja pertengkaran gitu ya, meskipun bukan pertengkaran yang hebat sih, tapi kan namanya juga kita lagi punya anak terus kita agak berantem gitu ya, pasti agak bikin mental kurang ini juga ya. Kadang tuh kalau lagi banyak pikiran bikin ASI seret juga, jadinya tuh kita sebagai ibu menyusui ataupun ibu yang lagi hamil tuh benar-benar butuh support banget. Tapi kadang kita juga diuji dengan ekonomi yang gitu, jadi memang kita harus tetap waras dan harus nyerahkan semuanya tuh sama Allah gitu ya. Jadinya kayak ya sudah gitu, kita jalani aja. Apa nak? Gitu. Anak aku alhamdulillah udah bisa berdiri ya. Anak aku alhamdulillah udah bisa berdiri, dia udah bisa manggil mama. Padahal aku ngajarinnya bubu, tapi dipanggilnya mama. Mau apa nak? Ibu mah ambil mainan ya? Mau makan? Mau makan nggak? Ya gitu, ayahnya juga dipanggil. Aku ngajarin panggilnya ayah gitu kan, dipanggilnya papa. Aduh ya Allah, bentar ya. Ya gitulah dramanya punya anak ya. Aku tuh sebenernya bikin video ini kayaknya telat gitu ya, tapi yang apa-apa lah. Kan namanya juga berbagi cerita ya. Begitu. Aku sih selama hamil nggak ada masalah apa-apa teman-teman ya, cuman masalahnya tuh di HB aja sama ya begitulah. Oh ternyata ini sisirnya, jadi aku tuh nyariin sisir ini tapi nggak ketemu, dan ternyata ada di wadah mainan anak aku. Jujur ya guys, kalau semisal kalian mau punya anak tuh bener-bener kayak beli baju gitu gak usah banyak-banyak banget, apalagi yang kayak masih kecil-kecil gitu, karena bayi umur 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan itu bener-bener yang kayak cepet banget gedenya. Dari 4 bulan ke atas baru tuh nggak gitu banyak yang gede-gede banget, apalagi kalau udah MPASI gitu badannya nggak yang cepet naik gitu. Jadinya aku aja beli baju sedikit padahal ya nggak kepake, sebulan aja udah nggak kepake baju yang kecil yang newborn gitu tuh bener-bener nggak kepake banget. Jadi dipilah-pilah aja. Terus juga aku mau ngasih tahu ke kalian, kalau semisal kalian punya anak yang kayak anak aku yang udah senang main gitu ya, kalian jangan terlalu banyak bikin-bikin beli-beli mainan yang aneh-aneh lah gitu. Jadi mendingan beli mainannya tuh yang bisa melatih fokus, banyakin diajarin baca buku. Maksudnya kalau lagi rehat diajarin baca buku gitu, misalnya diajak baca cerita buku-buku gitulah, atau sebelum tidur diajak cerita-cerita dulu. Kayak mending yang kayak gitu dibandingkan yang lain. Terus juga kalau aku nih ya, sebenarnya kalau screen time untuk anak itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk waktu yang lama gitu, tapi mungkin screen time barangkali 30 menit atau 15 menit itu masih nggak apa-apa sih menurut aku, karena kan kita ada waktunya harus beres-beres yang kayak gitu ya, kayak biar anak anteng kita kasih screen time, entah itu di televisi atau di HP. Cuman kalau menurut aku jangan kenalin anak YouTube karena susah ngelepasinnya gitu. Jadi aku tuh metodeku, aku coba dengerin anak aku tuh beberapa lagu yang gak dikasih gambar, misalnya nggak ada visualnya gitu, kayak bener-bener lagu doang. Nah kalau anak aku suka sampai kayak tepuk-tepuk gitu, karena kan kalau semisal anak seneng tuh kadang gini-gini atau nggak gini-gini gitu ya, meskipun dia nggak tahu itu namanya apa gitu, tapi ketahuan kalau dia seneng. Nah terus aku download si videonya, terus aku taruh di TV. Jadi aku bener-bener yang nggak pakai HP, meskipun sekarang aku nggak tahu ya ke depannya anak aku kayak gimana, mau minta HP atau enggak. Cuman aku ngajarinnya ya di TV aja. Dan untuk jenis-jenis lagu dan segala macamnya tuh enggak aku biarin milih dulu gitu, karena kan dia belum mengerti juga ya. Jadi kan kalau di televisi itu kadang anak juga cepet bosen, kita sendiri aja sebagai orang tua tuh gampang bosen ya kalau di televisi. Jadi kalau masih mau ngasih screen time tuh mending di televisi, dan mending kita download langsung videonya, jangan sampai dikenalin di YouTube. Kalau dikenalin di YouTube pastinya aduh minta dipindah, dan itu tuh bikin kita pusing juga. Jadi kalau aku memilih untuk mending download videonya gitu. Kalau sekiranya anaknya suka ya udah dimainin aja itunya.
Untuk dari segi nyanyian yang memang aku ajarin ke anak aku juga, aku pilih beberapa lagu yang memang ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Jepang, karena memang keluargaku lagi seneng banget sama Jepang-Jepangan. Kalau aku sih dari dulu suka sama anime ya. Dan jadi aku pilih beberapa lagu itu, dan ternyata kalau anak aku tuh lebih seneng dilihat tontonan Jepang, pokoknya lagu-lagu Jepang gitu. Makanya aku buat si video yang aku download itu memang lagunya pakai bahasa Jepang. Kenapa? Karena memang anak aku lebih senang nonton itu gitu. Jadi biar anak juga gak terlalu banyak yang kita ajarin bahasanya gitu, jadinya gak bikin anak pusing. Jadi ya udah gitu kan, dipilih salah satu aja sih kalau menurut aku. Segitu dulu videonya. Tuh anak aku lagi main. Bye bye.